Untuk amanat istirahat tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga sampai pada saat ini pun tetap menganugerahkan kepada kita semua beribu-ribu rahmat dan karunia. Kemudian salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita semua saling mengingatkan untuk bersolawat kita umatnya yang akan bertemu dengannya di suatu saat nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, atas nama manajemen Puskesmas, terima kasih dan apresiasi untuk kehadiran apel pagi pada hari ini. Besar harapan kami, komitmen yang sudah kita jalankan ini tetap kita maksimalkan untuk kedepannya. Beberapa hal yang perlu kami informasikan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, yaitu kaitan dengan alur pelayanan yang mungkin sedikit berubah dari biasanya dalam rangka kita membiasakan yang benar, bukan dalam rangka membenarkan yang biasa. Yang biasa kita laksanakan adalah kegiatan seperti yang sudah seringkali kita lakukan. Alur pelayanan berubah pada saat ini adalah dengan adanya penambahan item kegiatan screening pandu PTM di rawat jalan terutama. Mudah-mudahan kedepannya di Posyandu pun bisa dilaksanakan screening pandu PTM. Jadi sudah sering kami sampaikan bahwa kegiatan screening pandu PTM adalah dalam rangka kita melakukan deteksi awal terhadap resiko jantung koroner terhadap masyarakat, terutama yang terdiagnosa diabetes mellitus maupun yang tidak. Dari item yang diwajibkan pada saat pelaksanaan screening tersebut diharuskan untuk diperiksa gula darah dan kolesterolnya. Jadi nanti di pelaksanaan pandu PTM ditujukan kepada sasaran 59 sampai 59 tahun, kemudian diberikan juga terhadap lansia terutama. Tapi yang menjadi prioritas utama adalah usia produktif. Kemudian pada saat screening pandu PTM itu dilakukan dengan pemilahan adanya pasien tersebut terdiagnosa DM atau tidak. Setelah dilakukan diagnosa DM dengan adanya pemeriksaan kolesterol, tekanan darah, dan beberapa indikator lain, nanti akan dikeluarkan atau ada hasil yang dikeluarkan berupa berapa persentase kemungkinan yang bersangkutan akan terserang penyakit jantung koroner dengan persentase ada hijau untuk tidak akan terkena 10%, kemudian 25%, 50%, dan 100%. Sehingga yang bersangkutan ataupun pasien atau sasaran kita bisa lebih menjadi prioritas utama kita untuk memberikan edukasi, terutama dimaksimalkannya pelaksanaan prolanis, terutama karena sekarang orientasi pada penyakit yang lebih keren atau lebih populer pada saat ini tidak lagi terpaku pada penyakit menular, tapi lebih kepada penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup. Jadi untuk itu kami targetkan di program pandu PTM ini minimal, karena adanya keterbatasan BMHP yang ada di kita, yang insya Allah akan ditindaklanjuti ke depannya akan bertambah. Jadi minimal pada saat ini setidaknya 30 lah dari orang yang terdiagnosa DM yang bisa dilakukan screening pandu PTM. Kemudian bagaimanakah pola alur yang kita laksanakan di puskesmas kita? Jadi setelah pasien kita didaftarkan di loket dan dilakukan pengkajian awal di meja kajian awal, teman-teman di kajian awal agar dapat mengarahkan masyarakat yang terdiagnosa terutama yang terdiagnosa DM tersebut ke meja pandu PTM yang sekarang meja satpam itu menjadi meja pelayanan pandu PTM. Jadi suatu saat kalau kita ditanyakan, jangan hanya petugas pandu PTM yang bisa menjawab. Jadi pandu PTM itu seperti apa, kemudian di mana kepegawaian, bukan programmer Perkesmas. Jadi seharusnya minimal mengenal dan mengetahui program Perkesmas seperti apa. Jadi nanti kalau ada audit atau pertanyaan yang diajukan kepada kita, pandu itu seperti apa, minimal kita bisa menjawab bayarannya seperti apa. Jadi sekali lagi bahwa kegiatan pandu PTM adalah screening dalam rangka menentukan masyarakat kita yang
umur 15 sampai 59 tahun itu beresiko mengalami kejadian penyakit jantung koroner ke depan. Jadi itu adalah dari menjadi sasaran utama, terutama jangan sampai kita sudah terdiagnosa diabetes tapi kita tidak ikut periksa. Jadi minimal semua tenaga kesehatan yang merasa dirinya terutama, baik itu yang mengalami obesitas seperti saya, Berarti jadi kalau ini harus or ideal, dilakukan screening. Jadi or ideal, La Rosa pak, screening maizin, tersebut. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mengikuti dan menjadi contoh, karena kalau kita sudah melakukan, kita akan gampang menjelaskan kepada masyarakat kita. Kemudian hal lain yang akan kita biasakan juga, kita ingin memaksimalkan pelayanan terhadap memaksimalkan MTBS kita. Jadi kita masih terbiasa melakukan pelayanan ibu hamil dan bayi di ruang ANC. Jadi kemarin kami sudah berdiskusi dengan beberapa senior penanggung jawab desa dan keluarga. Kita akan memaksimalkan dari nanti daya akan ditempatkan di loket MTBS. Jadi di sana ada petugas perawat untuk menindaklanjuti MTBS-nya. Jadi ada rujukan internal antara perawat dan bidan. Jadi tidak hanya bidan saja di ruang MTBS, tapi di situ ada bidan dan perawat. Jadi kemarin teman-teman penanggung jawab MTBS sudah kami tentukan untuk bisa memberikan pelayanan di ruangannya. Dan Bu Ade, untuk tahap awal kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Ke depan kita akan sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan sesuai standar yang sudah dilatih kemarin, seperti apakah ruangan MTBS yang harus kita penuhi, sehingga pelayanan untuk ibu hamil murni diberikan kepada di ANC, pelayanan terhadap bayi balita murni diberikan di ruang MTBS sehingga tidak bercampur. Dan juga mohon dimaksimalkan untuk laporannya. Jadi bukti dari pelayanan yang kita lakukan terhadap masyarakat adalah laporan. Dalam hal ini ekohornya. Jadi kalau sekarang ekohor itu tidak hanya ekohor ibu hamil, ternyata Bapak Ibu sekalian, ekohor juga ada ekohor untuk bayi balita. Sehingga nanti kerjaan teman-teman bidan desa betul-betul lebih kepada deteksi dini, pemeriksaan, dan beberapa hal lain dalam rangka mendeteksi adanya risiko baik terhadap ibu hamil, kemudian ibu bersalin, neonatus maupun bayi balita yang ada di wilayah kita. Sehingga nantinya terhadap bayi balita nanti yang diperiksa atau dilakukan pelayanan di MTBS, MTBN, tentunya akan ada pelayanan di program MTBN-nya. Kalau terdeteksi sakitnya akan diintervensi MTBS-nya, dan mohon dimaksimalkan untuk koordinasi atau kolaborasi antar program. Jadi kalau bayi tersebut mengalami diare, agar dapat bisa dikolaborasikan dengan programmer yang lain yang menjadi tanggung jawab dari programmer yang lain. Kemudian untuk itu mohon sekali lagi dimaksimalkan, tidak hanya di UKM kemarin kami sudah melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kita. Alhamdulillah sebagian besar bidan kita sudah ada komitmen untuk memaksimalkan pelayanan tersebut dengan dimaksimalkannya pelayanan tentunya yang akan dilaporkan dalam ekohor bayi balitanya. Jadi ini akan menjadi evaluasi kami ke depan. Kami akan melihat kembali progres yang sudah kita hasil dari pertemuan kita kemarin. Mudah-mudahan ini menjadi tolak awal daripada maksimalnya pelayanan terhadap bayi balita. Barisan magandang olahraga sa. Kemudian untuk perencanaan 2023 yang biasa kita laksanakan adalah pemenuhan FE itu diantar atau diserahkan oleh gizi kepada bidan. Jadi di tahun 2023 ini kami mengharapkan bidan yang melakukan usulan kebutuhan FE itu berdasarkan sejumlah sasaran yang dimiliki oleh ibu bidan di masing-masing wilayahnya. Tentunya berdasarkan jumlah sasaran ibu hamilnya dengan target setiap ibu hamil minimal 90 tablet per sasaran. Dan kalau bisa memang kalau keadaan ketersediaan FEI kita maksimal, bisalah dimaksimalkan sampai dengan target 120 untuk persiapan bersalinnya. Sehingga tidak terjadi seperti saat ini kita ada penumpukan FE. Jadi FE itu sudah dihitung untuk semua sasaran ibu hamil di 2022. Jadi seharusnya itu sudah dihabiskan di akhir tahun ini. Jadi
kita antisipasi tahun depan jangan lagi seperti itu. Minimal FE yang sudah ada sekarang mohon diberikan, diserahkan kepada semua sasaran kita yang berhak, dan mohon dilakukan pemantauan, tidak hanya penyerahan FE yang diberikan untuk dimaksimalkan, tapi yang paling penting adalah FE itu diminum atau tidak. Jadi tujuan daripada pemantauan bulanan yang diberikan oleh teman-teman, terutama KIA terhadap kami, termasuk memastikan FE yang diserahkan itu dikonsumsi ataukah tidak, sehingga resiko yang ingin kita minimalisir itu bisa kita hilangkan kalau perlu, sehingga kematian ibu bisa kita turunkan. Itu tentang FE. Dan untuk kebutuhan pemenuhan standar pelayanan ANC lain yang harus dipenuhi oleh teman-teman laboratorium, terutama mohon dievaluasi lagi, tetap berkoordinasi agar standar yang dimiliki oleh teman-teman KIA itu terpenuhi dengan terpenuhinya pemenuhan untuk ANC-nya, diperiksanya kebutuhan laboratorium terhadap ibu hamil, karena kami evaluasi masih ada beberapa hamil kita yang harus diperiksa dan tidak terpenuhi. Untuk itu tidak hanya menjadi tanggung jawab laboratorium saja, tapi juga tanggung jawab bersama, kolaborasi bersama bendahara untuk memaksimalkan semua kebutuhan laboratorium itu terpenuhi sehingga pemeriksaan untuk sasaran kita bisa dimaksimalkan. Mungkin itu saja yang perlu kami informasikan, dan hal terakhir yang tidak henti-hentinya kami ingatkan, karena ini di periode akhir tahun kami akan mengumpulkan laporan kinerja tahunan dari semua bagian yang ada, yang akan nantinya menjadi dasar pembuatan profil puskesmas kita untuk tahun 2022. Jadi mohon ini kalau bisa per tanggal 25 Desember sudah diserahkan di manajemen. Itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil puskesmas, profil program. Siap.